He's coming soon.
kita katakan seperti itu. Begitulah jiwa, begitulah jiwa. Oh,
Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asal kitsanu bemisotai lebanim. Yisimka Elohim ke Efraim, bagaimana Yisimai Elohim ke Sarah Ribka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kecil kanak-kanak ini mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan, kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Hamasiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yesus Hamasiah. Amin. Ya. Shalom Aleichem. Shalom. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya menyampaikan daftar Elohim kita kali ini, yang saya beri judul seperti apa yang sudah saya kirimkan posternya, yaitu ambil 5. Ya, kita mengambil 5, tetapi yang digunakan, yang dipakai itu cuma 1. Diambilnya 5 tetapi dipakainya 1. Nah saudara, sebelumnya kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-40 sampai 49. Kitab 1 Samuel pasal 17, ayatnya yang ke-40 sampai dengan 49. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menyimak dengan baik. Demikian daftar Elohim. Lalu ia membawa tongkatnya di tangannya dan memilih baginya 5 batu licin dari aliran sungai. Ingat, 5 batu licin yang dipakai, yang diambil itu 5. Saudara perhatikan. Dan dia memilih baginya 5 batu licin dari aliran sungai. Dan dia menaruhnya di dalam kantung gembala yang ia miliki, bahkan di dalam sakunya dan umban di tangannya. Kemudian dia maju mendekat kepada orang Filistin itu. Dan orang Filistin itu bangkit, datang dan mendekat kepada Daud. Dan orang yang membawa perisai berjalan di depannya. Lalu orang Filistin itu memandang dan ia melihat Daud dan menghinanya karena dia masih muda, bahkan kemerah-merahan dengan wajah tampan. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Apakah aku ini anjing sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu orang Filistin itu melecehkan demi nama ilahnya. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Datanglah kepadaku dan aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara serta binatang-binatang buas di padang." Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Yisrael yang telah engkau cemooh. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan bahwa peperangan ini adalah milik Yahweh, dan Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami.
Lalu terjadilah pada waktu orang Filistin itu bangkit dan bergerak maju dan berjalan mendekat menghampiri David, maka David bergegas dan berlari ke garis depan untuk menghadapi orang Filistin itu. Dan David menaruh tangan ke dalam kantong dan mengambil sebuah batu dari sana. Perhatikan, tadi dia mengambilnya itu 5 batu. Tetapi saudara lihat, saat dia mengambil sebuah batu yang diambil cuma 1, saudara, yang dipakai. Lalu ia mengayunkannya dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya. Dan batu itu terbenam di dalam dahinya. Lalu ia jatuh dan mukanya ke tanah. Amin. Makanya kenapa saya memberi judul Dafar Elohim kita kali ini, yang diambil itu 5. Tapi yang dipakai itu 1. Nah, seringkali orang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu istilahnya aji mumpung, atau bahasa kerennya maruk. Jadi pengennya mengambil sebanyak-banyaknya. Begitu juga saat orang Israel itu ada di padang gurun. Saat mereka diberikan makan mana dari Samaim, dari Tuhan, mana dari surga oleh Tuhan, dan juga daging. Kitab suci ajarkan yang mengambil banyak tidak berkelebihan, tetapi yang mengambil sedikit tidak kekurangan. Artinya ukuran yang dipakai oleh kita itu harusnya ukurannya Tuhan, bukan ukurannya kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak, ya, apa yang bisa kita ambil, saudara, pada ayat yang kita ambil pertama tadi, saudara? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, jika kita punya masalah, saya yakin bahwa kita ini sering punya masalah. Bahkan bisa saja masalahnya bukan cuma 1, banyak masalah yang dihadapi. Jika kita punya masalah, berarti juga masalahnya Tuhan. Nah, seringkali kita tidak sadar bahwa seakan-akan kalau kita punya masalah, yaitu masalah saya. Padahal kalau kita punya masalah dan kita punya Tuhan, berarti itu masalahnya Tuhan. Saya beri contoh, saudara. Kita punya anak yang sekolah. Kemudian anaknya itu yang lagi sekolah itu belum bayar. Masalah, saudara. Itu masalahnya anaknya atau masalah orang tuanya? Orang tuanya. Artinya sama dengan kita, saudara. Kalau saya punya masalah yang berat, sebenarnya Tuhan juga ikut merasakan masalah kita. Tapi seringkali kita dengan kekuatannya kita sendiri, saya ini mampu, saya berusaha dengan kekuatan kita. Jadi yang pertama, jika kita punya masalah, berarti juga masalahnya Tuhan. Karena kita anaknya. Perhatikan baik-baik. Yang sakit ini anaknya, yang panik orang tuanya. Betul nggak, saudara? Begitu anaknya sakit, yang panik itu orang tuanya. Nah, ini membuktikan bahwa orang tua, bapak atau ibunya itu lebih dekat. Tetapi bagi orang yang gak dekat sama orang tuanya, anaknya sakit, orang tuanya kan bilang, terserah, mau kamu sakit dibuat-buat sendiri kok. Betul gak, saudara? Nah, ini seringkali seperti itu terjadi. Jadi kalau kita dekat, sekali lagi perhatikan, jika kita punya masalah, berarti juga masalahnya Tuhan. Karena kita adalah anaknya. Nah, Filistin menantang Israel untuk perang, saudara. Mau mengalahkan, bahkan yang dibawa itu raksasa yang namanya Goliat. Nah, seringkali kita juga menghadapi raksasa-raksasa masalah. Wis di sini punya hutang, di situ motornya belum bayar, di HP-nya masih nyicil, tanamannya juga nggak tumbuh. Nah, ini kan masalahnya raksasa kompleks, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, Filistin menantang Israel, sama juga menantang Tuhan, menantang Bapa Yahweh. Jadi yang ditantang itu Israel, tetapi saudara sama dengan menantang Tuhan. Lihat ayatnya, saudara. Perhatikan tadi yang kita sudah baca, saudara. Ayat yang tadi sudah kita baca. Perhatikan baik-baik. Ya, nih. Dan David berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku mendatangi kamu dan aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, barisan Israel yang engkau cemooh. Yang dilecehkan Israel, yang dicemooh David
Israel. Tetapi Daud ngomong, engkau mencemooh Tuhanku. Jadi kalau kita punya masalah, jangan takut. Tuhan yang akan beracara. Amin. Bapa Yahweh yang akan melakukan. Kalau kita memang anaknya. Kalau kita memposisikan anaknya. Nah, seorang anak itu harus taat atau patuh sama orang tuanya. Betul gak? Coba kalau anaknya nggak patuh, orang tuanya ya cuek. Tapi kalau anaknya nurut, waduh paniknya luar biasa saudara. Kita baru dikabarin saja sudah panik. Itu anakmu di sana itu terus lagi pingsan. Mungkin pingsannya nggak ngapa-ngapain saja. Orang udah bingung gimana rasanya saudara. Ini membuktikan bahwa orang tua begitu dekat dengan anaknya. Ini yang pertama saudara. Kita akan lihat saudara ya ayatnya. Di dalam Semot atau Keluaran pasal 14 ayat 14. Perhatikan baik-baik. Yahweh yilakem lakem wa atem takarisun. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah saudara, kita itu kalau dekat sama Tuhan cukup berdoa. Nanti masalah kita Tuhan akan campur tangan. Amin. Tuhan akan ambil alih masalah yang kita hadapi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua saudara, jika kita berpihak kepada Tuhan atau kepada Elohim, maka yakinlah bahwa Elohim juga pasti berpihak kepada kita. Amin. Nah, kita selalu berpihak sama Tuhan, berpihak kepada Elohim, berpihak kepada Bapa Yahweh, berpihak kepada Yeshua HaMashiach. Yakinlah Tuhan juga akan berpihak kepada kita. Artinya kita benar-benar membela saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Yakin kalau kita berpihak kepada Tuhan. Ini saya beri contoh. Ini gambaran seorang yang ketahuan ketangkap basah berzina. Waktu dihadapkan sama ahli-ahli kitab orang Farisi, Yesus tetap membela dia. Bukan berarti membiarkan orang melakukan dosa, tidak. Tetapi Yesus memberikan kesempatan orang untuk bertobat. Mungkin kalau dunia orang akan bilang, wis aku nggak mau. Tetapi Tuhan tidak. Aku kasih kesempatan, tapi mau bertobat apa tidak? Nah, kalau kita dikasih kesempatan sama Elohim, lakukan dengan baik. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita, saudara. Dan bagusnya dia bertobat dan menjadi talmidnya Yeshua dan mengikut Yeshua dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita akan lihat saudara ayatnya. Jika kita berpihak kepada Elohim, yakinlah bahwa Elohim juga pasti berpihak kepada kita. Ini ayatnya. Romim atau Roma 8 ayat 31. Umamomar hatta al-sot im Elohim lanu mi yiyatsef befanenu. Jadi kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Jika Elohim di pihak kita, siapa yang dapat menentang kita? Amin. Amin. Jadi kalau Tuhan berpihak pada kita, siapa yang mau melawan? Jika Yahweh berpihak kepada Israel, apakah Filistin sanggup mengalahkan Israel? Tentu tidak, saudara. Inilah yang terjadi jika Bapa Yahweh berpihak sama kita. Maka siapa yang dapat mengelawan kita? Masalah-masalah semua pasti akan teratasi dengan baik setiap masalah itu, saudara. Begitu juga, saudara, saat orang Israel ditantang oleh orang Filistin. Perhatikan, secara logika nggak mungkin menang. Yang dihadapi raksasa. Ini kalau pakai logika. Kadang kalau kita menghadapi masalah pakai logika, kita nggak kuat. Kira-kira dari mana saya bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kalau pakai logika. Sedangkan kitab suci, perhatikan ya apa yang dilakukan oleh Daud. Orang Filistin itu bangkit datang dan mendekat kepada Daud, dan orang yang membawa perisai berjalan di depannya. Lalu orang Filistin itu memandang dan melihat Daud menghinanya. Loh, bayangin saudara, jelas dihina saudara. Kenapa menghinanya? Ya. Dan karena dia masih muda. Makanya dalam dunia pelayanan tidak diukur tua muda. Paham saudara? Dulu waktu saya sering ikut seminar, kalau memberitakan tentang nama Tuhan, nama Bapa Yahweh, pendetanya bilang begini. Misalnya ada anak muda atau jemaatnya. Jemaatnya bilang begini, Pak, nama Tuhan kita itu Yahweh loh. Di kitab suci kita ada di kamus.
Tuhan huruf besar semua itu salinan dari Tuhannya Israel namanya Yahweh. Jadi kalau ada tulisan Tuhan huruf besar semua itu aslinya Yahweh. Wong orang dari Jawa saja nyebutnya Yewa. Orang dari Batak menyebutnya Jehovah. Orang Karo nyebutnya Yahweh. Yahweh tulisannya seperti itu, saudara. Itu belum, Pak. Yang benar itu loh. Nah, gembalanya bilang apa, saudara? Kamu gak sekolah teologi kok ngajarin aku. Kamu tuh jemaat, kamu pelayan. Dan saya lihat banyak yang seperti itu terjadi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah melihat orang dari usianya, dari umurnya. Saudara, banyak Tuhan pakai anak-anak kecil. Contoh Samuel. Samuel masih kecil sudah dipakai Tuhan. Jadi tidak dibatasi dengan umur. Bahkan kadang ada orang yang umurnya sudah tua pun hidupnya sifatnya masih seperti anak-anak. Perhatikan, Goliat yang merasa besar, merasa hebat, dia memandang dan dia menghina David karena dia masih muda. Yang pertama. Yang kedua, bahwa bahkan dia kemerah-merahan dan wajahnya tampan. Wong cah bagus kok arep perang. Mungkin gitu, saudara. Jadi ini pelecehan, melecehkan. Kemudian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan orang Filistin itu berkata kepada, apakah aku ini anjing sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Jangan pernah berkecil hati apa yang kita miliki. Amin. Mungkin cuma pegangannya tongkat. Kalau orang perang dari dulu umumnya panah, tombak, lembing, pedang. Lu cuma pakai tongkat. Tapi jangan takut hanya pakai tongkat. Ternyata yang pakai tongkat bisa merubah banyak hal. Amin. Karena dengan tongkat Mose bisa membelah laut Suf. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hanya dengan umban. Buktinya Goliat tumbang di tangannya David. Jadi jangan pernah berkecil hati apa yang saya miliki. Mungkin saya tidak bisa berbuat. Saya mungkin gak bisa nyanyi banyak, saudara. Saya gak bisa nyanyi, suara saya bagus. Saya bisa melayani jadi multimedia. Oh, mungkin saya gak bisa melayani multimedia, tapi saya bisa jadi singer. Jadi saudara, jangan pernah berkecil hati saya mau melayani apapun. Tetapi jangan pernah kita juga mengecilkan orang kalau orang itu datang. Harus punya komitmen dalam dunia pelayanan. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, maju ke garis depan artinya berani menghadapi setiap tantangan dan raksasa masalah. Bukan malah lari atau ngumpet. Nah, kebanyakan begitu orang punya masalah malah lari, ngumpet. Saya sudah lihat beberapa orang, saudara, survei. Begitu hari tertentu, bang datang nih, bang, tahu bang ya? Bang datang, tadi ngobrol ngilang. Sehingga bangnya tanya, tadi bu itu kemana? Tadi di sini loh, pergi. Nanti bilang sama anaknya, Mae Kesah. Tahu Kesah? Pergi, saudara. Jadi maknya pergi. Dan saudara yang dikasih, bukan dihadapi, saudara. Saudara, saya yakin kalau seandainya kita bilang saya nggak punya duit, wes selesai. Lah kok diapain memang nggak punya kok? Mau apa, saudara? Oh ya mau dipaksa diduduki terus, ya nggak bisa, saudara. Tetapi seringkali banyak orang lari dari masalah dan kenyataan. Berapa banyak orang yang sakit gak sembuh-sembuh akhirnya bunuh diri karena lari, punya masalah, takut. Justru ini harus dihadapi. Perhatikan apa yang dilakukan David. Maju ke garis depan artinya berani menghadapi. Kita lihat ya, saudara, ayatnya ya, saudara. Perhatikan baik-baik. Ayat 49, ayat yang ke-48. Lalu terjadilah pada waktu orang Filistin itu bangkit bergerak maju. Jadi orang Filistinnya maju, apa yang dilakukan? Dan berjalan mendekat menghampiri David. Jadi mendekati David, saudara. Maka David bergegas berlari ke garis depan, bukan berlari ke garis belakang. Kalau lari ke garis belakang namanya ngumpet. Tapi David berlari ke garis depan, artinya justru dihadapi. Belajar berjiwa besar, gentleman, benar-benar siap menghadapi. Ini hebat. Kalau orang perang lari ke belakang namanya ngungsi, ngumpet karena takut dan itu pengecut. Tetapi orang yang berani datang menghadapi masalah itu orang yang hebat. Justru dia datang lari ke depan.
bergegas dan berlari. Jadi ini pun kalau saya lihat ayat ini luar biasa. Kata bergegas itu berarti segera, cepat-cepat menghadapi masalah. Bukan malah ngumpet dulu atau pikir-pikir nanti caranya, tidak. Dan dia berlari, namanya bergegas itu segera, berlari berarti cepat, supaya buru-buru siap menghadapi. Untuk menghadapi raksasa masalah itu. Jadi maju ke garis depan, artinya berani menghadapi setiap tantangan dan raksasa masalah. Jadi saudara, kalau kita punya tantangan masalah, hadapi. Kenapa yakin? Karena di belakang kita itu punya Tuhan yang jauh lebih besar. Sama dengan waktu kita menghadapi masalah tentang gereja ini. Bukan kita ngumpet lari, Tuhan atau membuat proposal, tidak. Tapi bagaimana kita tunduk di bawah kaki Tuhan dan kita hadapi. Terus gak ngumpet saat dicari orang, justru datengin. Kenapa, masalahnya apa, dihadapi. Ini orang yang hebat. Kalau orang yang lari dari masalah, namanya pengecut, saudara. Ini yang ketiga, saudara. Kita lihat ayatnya, Yeremia 46 ayat 3. Ilku magen wasitna uksu lamim lamil khamah, yang arti siapkanlah perisai besar. Magen itu perisai, dan perisai kecil, dan majulah ke dalam peperangan. Wes, siapkan diri kita aja. Mau besar kecil, punya tongkat, cuman punya ketapel kek. Kalau kita siap menghadapi apa yang kita miliki. Pak, saya menghadapi raksasa masalah besar yang luar biasa. Saya berat menghadapi, punya doa yang kita harus katakan. Punya apa saya? Punya tangan dan lutut untuk berharap sama Tuhan. Amin. Berserah. Bukan lari ngumpet, tapi berserah, berlutut di hadapan Tuhan. Bapak, saya punya masalah yang sangat besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, selesaikan tugas itu sampai selesai. Karena kalau kita punya tugas, punya masalah tidak diselesaikan sampai tuntas, nanti akan muncul masalah yang baru. Ya, selesaikan atau tugas sampai selesai. Seperti Daud memenggal kepalanya Goliat. Begitu Goliat kalah, saudara, tidak didiamkan, tetapi langsung dipenggal untuk menjatuhkan mental musuhnya. Jadi diselesaikan supaya apa? Supaya jangan timbul masalah yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Sehingga tidak ada celah untuk memberi peluang masalah muncul kembali. Contoh, saya beri contoh, saudara. Saya punya masalah nih yang kompleks itu. Bagi orang hidup manusia itu, misalnya saya punya tanggungan. Oh, saya punya utang sana. Ada 5 tempat misalnya itu. Nah, saya, waduh, ya sudah. Nah, sekarang saya punya nih motor. Motor saya mau saya jual. Uang saya kalau saya berikan, tak buat nutup, cukup nih. Ya cepat langsung bayar. Amin, saudara. Langsung, wah ini 1 juta, 1 juta, 1 juta, ini 500.000, 1 juta, wah lumayan, masih sisa 200.000. Gak apa-apa, tapi saya gak punya tanggungan. Amin. Jangan, wah ini 1 juta, wah ini sih orangnya dermani, nanti aja deh. Ini orangnya kan gak pernah nagih-nagih, itu belakangan saja. Ini muncul masalah baru. Emang orang dermani gak pernah punya masalah? Sekali waktu orang dermani bisa galak, saudara, kalau kepepet. Jadi artinya kita itu jangan pernah menunda. Kadang orang sedikit-sedikit, saya nggak mau, saudara. Saya punya tanggungan, lebih baik saya selesai. Saya selesaikan dan itu saya nggak punya. Ada orang, saya beri contoh. Waduh, nih saya beri contoh. Kalau di sini kan banyak petani nih, ya, banyak yang nanam. Ini 1 petak, saudara, tanah, terus dicangkul. Kalau saya cangkul sendiri, saudara, ini kira-kira sebulan selesai. Atau kalau sepetak berapa Pak untung kira-kira? Seminggu selesai Pak, tiap hari. Seminggu, nah seminggu selesai. Terus Pak Untung bilang gini nih, wah ini seminggu kecil rampung. Cangkul, begitu dapat separuh, wah istirahat dulu lah, capek. Sudah, nanti aja tak lanjutin, ini sambil tak tanam. Baru mau nanam yang sana sudah tumbuh rumputnya lagi, karena menunda, saudara. Ribet lagi, saudara. Nah, ini salah satu hal yang membuat kadang kita menunda. Oleh sebab itu kalau kita punya masalah, selesaikan tugasnya sampai selesai. Lihat Goliat, ya, apa yang dilakukan Daud. Dan Daud menaruh tangan ke dalam kantung dan mengambil sebuah batu dari sana. Lalu ia mengayunkannya dan mengenai
orang Filistin itu pada dahinya dan batu itu terbenam ke dalam dahinya, lalu ia jatuh mukanya ke tanah. Demikianlah Daud lebih kuat daripada orang Filistin itu dan umban dengan batu, dan dia mengalahkan orang Filistin itu serta membunuhnya, dan tidak ada pedang di tangannya, hanya pakai umban. Orangnya sudah mati, tapi bukti menyelesaikan masalahnya, dia penggal kepalanya. Dan Daud berlari dan berdiri di atas orang Filistin itu. Namanya berdiri di atas orang Filistin, masalahnya diinjek. Artinya kalau kita sudah punya masalah, malah jangan masalah dikudang-kudang. Enggak, masalahnya diinjek, masalahnya artinya dijatuhkan. Lalu ia mengeluarkan dari sarungnya dan membunuhnya, dan dia memenggal lehernya dengan pedang itu. Dan orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, dan mereka pun melarikan diri. Coba kalau nggak dipenggal, dia tetap bisa aja muncul yang lain untuk meroyok Daud. Tetapi begitu dipenggal, tahu pimpinannya, artinya orang yang disegalinya kalah, lari semua. Ini namanya menyelesaikan masalah, saudara. Jadi dihabiskan. Begitu selesai, tuntaskan. Jangan pernah menunda, supaya apa? Tidak membuat celah peluang muncul lagi, saudara. Saya selalu ajarkan ke Kehilat Modulayawi. Kalau saya tidak kuat pegang uang, jangan pernah pegang uang. Nak disuruh jadi bendahara, jangan pernah mau. Daripada nanti saya memakai uangnya. Paham, saudara? Kalau lihat orang ganteng atau orang cantik kok kepencut, jangan deket-deket orang ganteng dan orang cantik. Mengko jatuh kayak Simpson. Kalau saya tidak bisa menahan hawa nafsu saya masalah makanan, ojo tejak warung makan terus, lemu mengko. Saudara, ya gitu, saudara. Harus begitu. Waduh, aku itu setiap nyium bau makanan kok nggak tahan. Ya jangan lewat warung terus. Karena nanti mesti mangan terus, saudara. Saudara, apalagi sudah tahu gak kuat nahan aroma masakan, poso duduk di depan sate, ya susah, saudara. Karena pinginnya makan terus. Paham sampai di sini, saudara? Jadi saudara selesaikan masalah itu sampai selesai. Kita lanjutkan. Nah, modalnya cuma ini loh, saudara. Perhatikan. Yang diambil itu 5 batu licin, tapi yang dipakai 1. Kita lihat ya. Nah, perhatikan baik-baik. Jika kita bersama dengan Tuhan, maka masalah serumit apapun bisa selesai hanya dengan 1 cara. Perhatikan. Jika kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Elohim, bersama dengan Bapa Yahweh, bersama dengan Yeshua Hamasyah, masalah serumit apapun bisa selesai hanya dengan 1 cara kalau dengan Tuhan. Nggak perlu banyak cara. Kalau kita pakai cara, mungkin saya punya masalah ini, mungkin kakakku yang pertama bisa nolong aku. Kalau enggak, kakakku yang paling nomor 2 yang bisa nolong aku. Ini berapa macam masalah. Tetapi kalau bersama dengan Elohim, cukup 1 masalah, satu cara bisa terselesaikan. Hanya selesai dengan 1 cara. Dalam nama apa? Yahweh besim Yeshua Mashiach. Buktinya, saudara, Daud mengambil 5 batu licin, tetapi yang dipakai toh cuma 1 sama Daud. Nah, ini berarti Daud mengambil 5 batu, tetapi cukup hanya dengan 1 batu untuk menumbangkan atau menjatuhkan raksasa Goliat. Jadi kalau bersama Tuhan tidak membutuhkan orang banyak. Kita akan lihat, saudara, beberapa hal ya. Kita lihat, nih perhatikan, ada beberapa hal yang kita harus tahu, saudara. Perhatikan baik-baik ya. Pertama, untuk mengintai tanah Kanaan, ya, untuk mengintai tanah Kanaan hanya dibutuhkan 12 orang saja. Tidak dibutuhkan banyak rame-rame mengintai. Nak rame-rame namanya demo, saudara. Cukup 12 orang dari setiap 12 suku. 12 orang saja, 12 orang pilihan, itu pun hanya 2 orang yang lebih memiliki keyakinan penuh, saudara. Dari 12 orang yang dikirim, ternyata hanya 2 orang yang memiliki keyakinan penuh. Artinya berpikir yang selalu positif, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan ya. Kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal 13 ayatnya 30 ya. Ayatnya 30 saya bacakan buat saudara ya. Dikatakan demikian. Saat orang-orang
pengintai itu, artinya agen rahasia itu dikirim ke tanah Kanaan, saudara, dan kembali semuanya menyampaikannya benar. Memang negeri itu melimpah susu dan madunya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan betul dia mengirimkan itu dan itu ternyata benar. Tetapi dia mereka yang 10 takut, nanti berat di sana, kotanya berkubu, banyak raksasa didiami suku Enak, orang yang perawakannya besar, banyak pahlawannya. Nah, ini membuat mental orang turun, saudara. Tetapi berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Apa yang dilakukan Kaleb? Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Mose serta berkata, perhatikan, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu karena kita sanggup menguasainya. Amin. Perhatikan kata-katanya. Kita pasti akan maju. Artinya kita maju, bukan mundur kembali lagi ke manusia yang lama, tapi maju, saudara. Kita akan kembali dan kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu. Yakin kita akan memilikinya, negeri itu, karena kita sanggup. Kata sanggup, saudara, itu berarti mampu untuk menguasainya. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan demikian, saudara. Wayahas Kaleb et Haam El Mose Wayomer Elah Na'alah Wajirnak Ya Wajir Sanu Otaki Yakol Nukalah, yang artinya saudara, aku pasti sanggup, kita ini pasti sanggup menguasainya. Ini menurut saya hebat. Saya memang punya masalah, tetapi saya pasti sanggup menyelesaikan masalah itu. Amin. Bukan malah lari. Dan kita akan maju. Kata maju itu berarti mau menghadapi, bukan mundur. Yang 10 berani memang ngomong benar, tapi mereka didiami suku Enak, orang yang perawakannya besar. Di sana kotanya berkubu, membuat orang menjadi ciut, menjadi mentalnya jatuh. Coba sekarang saya kasih contoh. Kalau ada orang sakit, mungkin kondisinya wis kritis, terus saudara bilang, bagusan mana kalau ngomong? Bu, sampean itu sudah kritis, ketoknya sebentar lagi deh dipanggil Tuhan. Itu saya lihat malaikatnya wis kelihatan. Atau lebih bagus gini, ibu tetap kuat, karena ibu pasti sembuh. Mana yang baik? Yang malaikatnya sudah kelihatan. Saya yakin kita tetap bagus seperti itu. Kalau kita ngomongin, Bu, hati-hati, Bu, kritis nih, malaikatnya udah kelihatan mau jemput dia yang harusnya masih kuat 1 hari jadi kuat setengah jam, saudara. Pikirannya bisa mati terus gitu. Tetapi begitu ibu tetap kuat, mentalnya muncul lagi, kekuatannya muncul lagi, dan itu membuat dia akan sembuh, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mengalahkan orang Midian, Gideon hanya membutuhkan 300 orang pilihan. Tidak membutuhkan banyak orang. Dari 32.000 diseleksi jadi 10.000, 22.000 gugur. 10.000 diseleksi lagi tinggal 300 orang. Nah ini saudara gambarannya dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim. Saya bacakan saudara, Shoftim pasal yang ke-7 ayat 7. Perhatikan ya. Nih, lalu Yahweh berfirman kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu aku akan menyelamatkan kamu dan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, dan seluruh rakyat itu boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Nah, kalau bersama Tuhan tidak membutuhkan kuota yang banyak, cukup dengan mental dan iman yang teguh. Amin, saudara. Jadi seperti tadi Daud mengambil 5 batu yang diambil, batu licin, tapi yang dipakai toh cuma 1. Dari 32.000 pasukan Gideon, hanya 300 orang untuk mengalahkan orang Midian. Padahal kalau gambaran ini saudara, 300 orang ini cuma membawa obor sama buyung. Ada buyung, obor, dan shofar. Begitu shofarnya ditiup, buyungnya dihancurkan. Dan dia teriak yang kencang. Apa yang terjadi? Orang Midian saling bunuh. Nggak perlu dia yang membunuh, orang Midian saling bunuh sendiri. Ini yang terjadi. Sama dengan apa yang dilakukan Kaleb. Yang terakhir, saat banyak mengadakan banyak mujizat nih. Saat Yesua itu banyak mengadakan mujizat, Yesua tidak rame-rame membawa orang.
Kadang Yesua hanya mengajak Kepa atau Petrus, Yakub atau Yakobus, dan hanya Yohanan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya orang-orang tertentu yang dibawa Yesua. Perhatikan ya, saat banyak mengadakan mujizat. Perhatikan, Yesua di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 37. Saya bacakan buat saudara. Dan dia tidak mengizinkan seorang pun untuk mengikut bersamanya, kecuali Kepa dan Yakob dan Yohanan saudara Yakub. Jadi cukup 3 orang. Artinya saudara, Tuhan sanggup dengan caranya yang sangat efektif untuk menolong umatnya. Dia selalu punya cara untuk menolong. Kita yang sering pakai logika bagaimana Tuhan menolong kita. Apalagi situasi dunia sekarang ini, orang yang banyak pandemi situasi sehingga orang mau ke sana takut, ke sini takut, banyak hal. Padahal kalau kita dekat dengan Tuhan, kita punya mental yang kuat. Saya yakin imun tubuh kita akan semakin kuat dan sehat. Amin. Yang penting kita tidak mencobai, tidak menantang maut. Saudara, kalau menantang maut itu sama dengan wah Tuhan pasti lindungi saya terus di jalan tol berdiri. Nah itu namanya menantang maut, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita lihat bagaimana cara Tuhan. Kalau kita lihat tadi di atas, saudara, ya perhatikan. Jika kita bersama dengan Tuhan, maka masalah serumit apapun bisa selesai hanya dengan satu cara. Kalau kita bersama dengan Tuhan, berpihak kepada Tuhan, yaitu dengan cara dalam nama Bapa Yahweh besim Yeshua Mashiach. Seperti apa yang disampaikan Daud, engkau mendatangi aku dengan panah, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangimu dengan nama Yahweh Elohim Sebaot yang engkau cemooh. Contoh saudara, Daud. Kemudian apa yang dilakukan Kepa sama Yohanan saat ada di pintu bait suci, ada orang lumpuh. Orang itu meminta-minta karena dia mengemis, saudara. Kepa ngomong begini, saudara, emas perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Besem Yeshua HaMashiach min Nazaret, Hum Hidalek. Demi nama Yeshua HaMashiach orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Coba orang lumpuh itu lebih senang dikasih uang sekeping atau anggaplah sekarang 10.000 atau lebih baik sembuh. Saya yakin kalau orang saya pasti pengen lebih baik sembuh dong daripada saya lumpuh, betul nggak? Sampai akhirnya dia girang-girang. Kepa cuma ngomong, saudara, Besem Yeshua HaMashiach min Nazaret, Kum Hidalek. Hanya demi nama Yeshua HaMashiach orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Mukjizat terjadi, saudara. Bisa nggak kita ngomong Besem Yeshua HaMashiach min Nazaret, Kum, bangkitlah ekonomiku, bangkitlah usahaku, bangkitlah keluargaku. Bisa nggak kita? Bangkitlah pekerjaanku dan bangkitlah kesehatanku. Bisa nggak kita ngomong gitu? Besem Aba Yahweh Elohim Sebaot, semua masalah akan hilang. Amin. Bisa nggak kita ngomong begitu? Lebih mudah mana kita ngomong seperti itu apa tidak? Tetapi sering kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekali lagi, tuh sekalipun manusia punya banyak hal yang pakai logika, Tuhan cukup dengan bisa satu cara bisa menyelesaikan. Satu cara itu pun bisa berbagai macam caranya. Cuman caranya cuma satu, tapi caranya berbeda-beda yang tidak perlu kita pikirkan. Saudara yang dikasih Tuhan, entah lewat ini, entah lewat, kita nggak perlu pikirkan. Pasti Tuhan sanggup menolong kita. Ambil 5, hanya dipakai 1. Artinya banyak hal yang kita boleh Tuhan hanya dengan berkata jadi maka jadilah. Amin. Yang terakhir, saudara, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yakin dengan iman bersama Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach, semua permasalahan akan dapat kita kalahkan. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya persilakan duduk kembali, kita akan duduk sejalan.